Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan gunung berkabut, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Rager. Meski tubuhnya renta dan rambutnya seputih kapas, matanya masih menyimpan cahaya masa lalu yang pilu. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk bambu tua, menghabiskan hari-harinya dengan bertani dan menenun tikar. Warga desa sering mendengar Pak Raga menangis saat senja tiba, memanggil nama seorang wanita dengan suara gemetar. Tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya tahu satu hal, kakek itu pernah hilang selama 7 tahun, dan saat kembali, ia tak pernah lagi tersenyum. Konon, puluhan tahun lalu saat Pak Raga masih muda dan tampan, ia tersesat di dalam hutan saat mencari kayu bakar. Hujan turun deras, petir menyambar, dan tanah longsor menutup jalan pulang. Ia berjalan tanpa arah selama 3 hari 3 malam hingga akhirnya pingsan di bawah pohon beringin raksasa. Saat terbangun, ia berada di dalam istana megah yang seluruh dindingnya terbuat dari batu giok dan emas. Di hadapannya berdiri seorang perempuan luar biasa cantik, bermata tajam dan bersisik di bagian leher. Dialah Putri Lelana, siluman ular putih yang menguasai wilayah hutan keramat. Putri Lelana berkata bahwa Pak Raga telah menginjak tanah pusakanya dan melanggar perjanjian leluhur. Hukumannya menjadi suami sang putri selama 7 tahun. Tak ada penolakan yang bisa diterima, karena menolak berarti mati. Hari-hari di istana bawah tanah itu berjalan perlahan. Meski Putri Lelana memberinya makanan lezat, pakaian sutra, dan segala kemewahan, Pak Raga merasa hidupnya dirampas. Ia tak bisa pulang, tak bisa bertemu ibunya yang renta, tak bisa melamar gadis desa yang ia cintai sejak kecil. Setiap malam, meski tidur di ranjang emas, air matanya selalu jatuh. Ia tidak membenci sang putri, tapi ia juga tidak mencintainya. Ia hanya ingin hidup biasa di dunia manusia, bersama orang-orang yang nyata, bukan makhluk siluman. Di tahun ke-7, saat bulan purnama merah muncul, Putri Lelana memberinya pilihan, tetap tinggal selamanya dan hidup abadi, atau pulang ke dunia manusia, tapi seluruh ingatan akan sang putri akan terus menghantuinya dalam mimpi. Pak Raga memilih pulang. Ia kembali ke desanya, namun semuanya telah berubah. Ibunya telah meninggal. Kekasihnya sudah menikah dengan orang lain, dan tak ada yang percaya kisahnya. Sejak itu, ia hidup sendiri, menanggung kesepian, dan bayangan Putri Lelana yang selalu muncul di mimpinya, memanggil-manggil dengan lirik. "Mengapa kau tinggalkan aku, Raga?" Malam-malam tertentu, ia bermimpi berada kembali di istana itu. Suara seruling ular mendayu-dayu, dan saat terbangun, di lantai bambunya sering ditemukan sisik putih mengilap yang tidak pernah bisa ia buang. Kini, saat senja menyelimuti desa, suara tangisan Pak Raga terdengar lagi, seolah berduka, atau mungkin merindu. Pesan moral, kadang, dalam hidup, pilihan kita bukan hanya antara benar dan salah, tapi antara luka dan luka yang lebih dalam. Dan cinta, tak selalu tumbuh